Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sedang menonton acara pada malam hari ini di acara VSN Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kami sehingga bisa berkumpul di sini di acara ini yang bermanfaat. Kemudian terima kasih juga kepada tim VSN yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi cerita. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam kenal, saya dengan Donna Syafitri, ibu dari 3 orang anak, dan ini putri bungsu saya, Christina Firnanda, yang akrab disapa Nina. Kami tinggal di Borneo, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ya, baik. Berarti nanti saya panggil Christina dengan sebutan Nina aja gitu ya. Oke, ya. Jadi Ibu sama Nina ada pengalaman apa nih Bu? Bisa ceritakan kepada kami Bu? Iya Mbak, jadi malam ini saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mempunyai kasus serupa. Nina ini sejak usia 4 tahun ada riwayat sinusitis parah dan amandelnya yang sudah membesar. Semua dipicu karena alergi coklat Mbak. Baik coklat dalam berupa permen, susu coklat, atau di dalam kue. Tubuhnya langsung menolak ketika masuk coklat ke dalam tubuhnya itu kalau dimakan itu dalam bentuk apapun. Jadi coklat itu sama sekali nggak bisa. Nah ini kami ketahui ketika sudah melakukan tes alergi. Alergi coklat, ada ya Bu alergi coklat ya Bu? Iya, berarti Mbak. Reaksi apa Bu yang timbul setelah Nina mengkonsumsi coklat itu Bu, dan biasanya itu terlihat reaksinya itu berapa lama Bu? Reaksinya nggak lama Mbak, kira-kira setengah jam lah setelah makan coklat itu. Jadi ingat yang dulu nih, itu bersin Mbak, bersin itu sampai lebih dari 20 kali itu langsung, terus batuk-batuk parah, terus pileknya juga langsung ngocor, nafasnya juga sesak dan berat. Susah buat ambil nafas waktu itu, terus kemudian matanya itu merah, mungkin karena nahan sakit Mbak, untuk batuk sama pusingnya Mbak. Luar biasa. Bersin-bersin, saya pun juga pernah mengalami bersin-bersin dan itu memang nggak enak sekali Bu ya, apalagi anak kecil Nina gitu. Jadi waktu itu tindakan ibu yang ibu lakukan apa Bu ketika Nina mulai mengalami sakit seperti itu? Awalnya tindakan yang saya lakukan itu Mbak, memberi obat anti alergi dulu karena selalu ready di rumah saya siapkan. Lalu saya pasang alat uap Mbak, alat uap nebulizer itu untuk mengurangi sesak nafasnya. Alhamdulillah cukup membantu sih Mbak yang 2 ini. Cuman tetap aja nafasnya nggak terlalu lancar karena efek dari pengaruh alergi tadi. Setelah itu besoknya barulah kami pergi ke dokter untuk pengobatan lebih lanjut. Biasanya itu nggak kurang Mbak 6 botol obat itu yang dikasih ke Nina itu. Jadi 2 antibiotik, 1 obat batuk, 1 obat pilek, 1 lagi obat alergi, ditambah lagi kalau demam, ada demam tambah lagi obat turun panasnya. Nah ini kebayang banget Mbak, hampir setiap bulan itu banyak sekali obat yang dikonsumsi sama Nina Mbak. Kalau alerginya kambuh. Jadi sampai perawat sama dokter itu hafal banget karena dianggap pasien tetap. Kenapa hampir setiap bulan Mbak? Karena kan waktu itu kan posisi Nina kan sekolah Mbak. Jadi waktu itu TK. Biasalah namanya anak-anak kan kadang dapat dari teman-temannya atau beli sendiri gitu. Jadi sebagai orang tua tentu kami sangat khawatir Mbak dengan keadaan ini, dengan banyaknya obat yang dikonsumsi Nina. Itu kayak apa gitu loh Mbak, hampir setiap bulan 6 botol itu. Sampai pada puncaknya itu ketika tahun 2016 itu dokter menyarankan untuk operasi sinusitis lebih dulu. Sampai dokter mesti menyarankan operasi ya. Nina boleh dong saya tanya ya. Saya bertanya sama Nina boleh ya. Jadi gimana waktu itu ketika Nina tahu dokter menyarankan untuk operasi? Halo Tante Rian, waktu itu Nina nangis karena takut belum pernah dioperasi,
takut sakit disuntik, sama diinfus dan tinggal di rumah sakit. Ya pastinya takut ya Bu. Iya betul Mbak. Jadi waktu dengar keputusan mau dioperasi itu Nina nangis Mbak, terus panik. Mungkin pernah dengar dari cerita teman-temannya kali ya Mbak yang sudah pernah dioperasi, moodnya turun dan nggak semangat lagi. Ini juga sebenarnya membuat kami nggak tega untuk melanjutkan prosesnya. Pada waktu itu Mbak, ini bulan Oktober awal tahun 2016 ketika dokter menyarankan operasi itu. Itu kok sampai dokter menyarankan sampai operasi gitu ya Bu? Berarti sakit yang diderita Nina sudah parah Bu? Iya Mbak, itu udah parah sekali. Jadi saya lihat itu pada hasil ronsen toraksnya itu cairan di kening itu udah penuh, terus di pipi juga udah penuh, bahkan sudah menjalar ke telinganya itu sudah memerah karena infeksi. Sepertinya saat itu memang sudah nggak ada pilihan lagi buat Nina Mbak, memang harus operasi sinus. Jadi karena waktu itu masih sekolah, jadi saya coba lagi untuk minta penangguhan waktu pas liburan. Jadi saya minta itu pas liburan Desember. Alhamdulillah dokternya setuju dan masih diberi obat-obat seperti biasa untuk meredakan alerginya itu tadi. Sampai pada suatu saat Mbak, saya melihat postingan di Facebook tentang Bioglass waktu itu dan menjelaskan secara ringkas tentang manfaat-manfaatnya. Kok saya tertarik, saya pikir nggak ada salahnya nih dicoba buat ikhtiar kesembuhan Nina waktu itu. Saya pun langsung membeli 1 paket Bioglass dan Biopendan secara cash waktu itu dan untungnya ready stock, alhamdulillah. Cuman ada satu lagi nih Mbak, sewaktu minta dana ke suami. Iya, gimana itu Bu ceritanya Bu? Iya Mbak, itu suami sempat bilang gini, apa Ibu yakin tuh Bioglass bisa mengurangi sakitnya Nina? Jadi saya bilang, saya kan belum pernah nyoba ya Mbak, jadi saya cuma bisa bilang, Bismillah, asal dibeliin, karena gimana saya coba, betul, gimana mau dicoba kalau nggak dibeliin ya Mbak ya? Iya betul Bu, asal dibeliin. Asal dibeliin. Jadi akhirnya suami bilang, yang penting jangan mubazir. Nah di situ tuh saya merasa bahwasannya saya harus betul-betul tanggung jawab nih Mbak, karena kan suami udah bilang kayak gitu ya. Iya. Konsisten nih berarti nih untuk konsisten buat terapi Nina dan membuktikan pada diri saya sendiri dan suami saya khususnya kalau Bioglass itu bisa membawa manfaat, paling nggak buat ngurangin sakitnya Nina lah, agak mereda. Berarti Ibu sudah beli Bioglass itu ya Bu? Waktu itu akhirnya jadi beli terus terapi gitu Bu? Atau bagaimana? Atau pakai Bioglass untuk apa Bu? Iya Mbak, waktu itu buat terapi Nina, terapi kesembuhan Nina. Jadi gimana nih Nina ketika diterapi pakai Bioglass? Ya merasa aneh karena pakai senter yang ada lampunya muter-muter lucu. Muter-muter lucu. Tapi karena Nina udah capek sakit dan capek minum obat, ya mau aja di terapi sama Ibu. Mau aja gitu ya Bu. Nurut gitu berarti ya Nina ya. Ya Mbak, awalnya dia ngerasa aneh Mbak, karena kan memang kan lampunya ya muter-muter, ada cahaya senter, terus di senter didekatkan di badannya, sambil saya kasih pengertian bahwa alat ini itu upaya sebenarnya, kita sama-sama berupaya untuk mengurangi deritanya. Mungkin karena udah capek minum obat tadi Mbak, udah bosan juga sakit, akhirnya dia kooperatif aja dengan treatment yang dilakukan oleh ibunya. Iya, karena obatnya tadi banyak sekali ya Bu ya. Iya Mbak, betul, sampai 6 botol itu. Sampai, belum lagi kalau demam, tambah lagi obat demam kayak gitu. Jadinya ketika diterapi, Nina nurut aja, udah deh nurut aja gitu. Betul. Ketika terapi itu, bosan nggak Nina Bu? Terus kalau bosan itu Ibu ngapain Bu? Iya Mbak, biasanya kalau udah ngelihat saya bawa senter Bioglass itu wajahnya udah langsung berubah karena kan dia harus duduk diam dalam waktu yang nggak sebentar, apalagi Nina termasuk anak yang hiperaktif. Jadi untuk mengurangi rasa bosannya itu biasanya saya kasih buku gambar, terus buku bacaan, terus iPad, sampai nggak terasa itu sedang terapi itu kan 10 menit Mbak. Saya center itu ditengkuk 10 menit. Ditengkuk. Punggung searah ada 10 menit. Ini ada fotonya ya. Iya, betul Mbak. Ditengkuk 10 menit. Terus di mana lagi Bu?
Di ini Mbak, di punggung searah dada itu 10 menit juga, di tulang ekor 10 menit. Oh, kayak gitu. Mm-mm. Tengkuk, punggung, sama tulang ekor masing-masing 10 menit. 10 menit, Kayak gitu, Bu. itu Ya. sampai 3-5 kali Mbak sehari. 3-5 kali sehari. Iya. Ya, bisa kebayang pastinya juga anak-anak yang tadinya dia aktif, kemudian dia harus diam duduk di terapi kayak gitu kan Bu. Jadi ya bisa kebayang bagaimana bosannya gitu dia ya. Betul Mbak. Mm-mm. Jadi selain itu biogas tadi Bu, Iya. ikhtiar lain untuk kesembuhan Nina itu apa Bu? Apakah masih pakai obat dokter Bu? Waktu itu iya Mbak masih, cuman setelah saya kenal saya pakai coba biogas itu kan memang kan masih dalam waktu pengobatan ya Mbak ya. Jadi waktu itu sambil saya kasih obat dokternya, terus sambil saya terapi juga, terapi pakai biogas, senternya, biopendan sama magic stick. Oh gitu. Bisa dijelaskan dong Bu, bagaimana caranya Ibu melakukan terapi ke Nina dengan pakai apa tadi? Biogas, biopendan, sama magic stick. Nah, caranya ya. gimana Bu? Jadi gini Mbak, waktu itu Mbak, ini biogas ya Mbak ya. Jadi pada waktu itu belum ada alat Mbak untuk mengalirkan, untuk membuat aliran air biogas itu belum ada alatnya. Jadi saya buat aliran air biogas secara manual, bertahap dari mulai 1 sampai di 9 kali aliran. Itu setiap pagi saya bikin Mbak buat Nina, maksudnya buat persediaan air minum sehari itu. Nah, di samping itu setiap 3-5 kali sehari itu saya terapi dengan center biogas. Jadi saya terapi itu dari sini Mbak, dari belakang leher, tengkuk, punggung searah dada, sama tulang ekor tadi, ya searah dada, betul. Saya juga selain buat aliran air, terus saya juga tempel biogas itu di keningnya Mbak, kalau pas lagi Nina demam. Ditempel. Ya alhamdulillah Mbak, luar biasa itu biogasnya yang berembun, demamnya perlahan-lahan turun, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, selain itu Mbak, Nina juga saya pakai biopendan. Biopendan itu ya untuk stamina sama anti radiasi gadgetnya. Kan suka main gadget ya Mbak ya, anak-anak ya Mbak. Iya betul. Kalau udah sakit batuk pilek itu kan dia lemes. Jadi kalau udah pakai biopendan itu alhamdulillah agak fit Mbak badannya. Di samping itu saya juga pakai magic stick Mbak. Magic stick ini saya rolling di bagian kepalanya, terus bagian ini bagian pundaknya, terus kemudian tangan, kaki, perut, dan badan Mbak. Jadi magic stick ini fungsinya untuk merilekskan badan-badannya Mbak, sama melancarkan aliran darahnya. Nah kalau untuk magic stick sendiri Mbak, saya pakai itu sehari 2 kali, setelah mandi pagi sama setelah mandi sore. Ya, setelah mandi pagi sama mandi sore. Tadi tadi videonya sempat berhenti Bu, untuk pas ketika Ibu mungkin memperagakan sedang yang di sini kayak gitu Bu. Tadi sempat berhenti. Nah, bisa diulang Bu untuk tadi untuk senternya ya Mbak, mulai dari tempel ketika demam, kemudian magic sticknya tadi Bu. Gitu untuk magic stick. Kalau magic stick itu Mbak, saya pakai itu ketika Nina dalam keadaan sakit ya, pas kambuh alerginya itu di kepala Mbak. Ini saya rolling dari mulai atas sampai ke bawah, kemudian caranya begitu ya Bu. Iya, di sini untuk merilekskan ini otot-otot yang di sini karena kan capek ya Mbak kalau batuk. Terus kemudian di perut Mbak ke bawah atau ke atas juga boleh. Kemudian di tangan Mbak ini semua ke arah jantung Mbak, balik ke jantung. Terus kaki juga gitu, kalau dari kaki ke atas. Sama di telapak kakinya juga. Jadi kalau di telapak kaki itu begini boleh, begini juga boleh. Yang penting dia relax. Nah, magic stick ini fungsinya buat melancarkan aliran darah Mbak. Jadi lebih enak badannya. Nah, itu kalau magic stick itu saya pakai 2 kali sehari. Habis mandi pagi sama habis mandi sore Mbak. Ya, luar biasa sekali ya Bu, ikhtiarnya, cara terapinya kayak gitu, dan benar-benar mesti telaten banget gitu ya Bu ya. Iya, jadi Ibu melakukan terapi ke Nina setiap hari seperti itu kira-kira dalam waktu berapa bulan itu Bu?
Waktu itu memang butuh perjuangan yang luar biasa Mbak, ujian kesabaran untuk melakukan terapinya itu karena yang diterapi masih kecil, kemudian suka kesana kemari, waduh udah deh waktu itu pokoknya. Saya melakukan terapi itu selama 3 bulan Mbak, terus menerus. Jadi sejak Oktober awal sampai bulan Desember tanpa putus dan tanpa kena lelah. Satu aja Mbak keinginannya, maksudnya supaya Nina itu bisa sembuh dan tanpa minum obat lagi yang selama ini banyak dikonsumsi sama Nina. Akhirnya pada bulan Desember Mbak tahun 2016 saya bawa lagi Nina untuk konsul ke dokter THT. Ada hasilnya Bu? Perkembangannya. Ya alhamdulillah Mbak, seperti biasa dokter pun meminta melakukan ronsen toraks untuk memastikan kondisinya. Jadi alhamdulillah waktu itu hasilnya sangat baik. Qadarullah itu Nina nggak jadi operasi. Gambar ronsen itu alhamdulillah Mbak. Jadi gambar ronsen itu menunjukkan itu cairan yang di kening, yang di pipi, sama yang di telinga tadi itu udah jauh berkurang Mbak. Udah lagi ya, dan satu lagi yang bikin saya sangat bersyukur ternyata amandelnya itu juga ikut mengecil Mbak. Jadi yang tadinya besar jadi ikut mengecil. Jadi di sini saya merasa amat bersyukur selama ini apa yang saya lakukan itu nggak sia-sia. Jadi upaya saya untuk bisa mengurangi derita anak saya dengan produk-produk NCI Allah mudahkan. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Yang tadinya mau terapi untuk sinus ternyata amandelnya juga ikut mengecil kayak gitu. Bersyukur sekali Ibu kenal dengan alat peralatan tadi ya Bu ya untuk terapi Nina. Nah, jadi ketika setelah rutin melakukan terapi itu ya Bu ya, akhirnya nggak jadi operasi, itu alerginya masih kambuh nggak Bu? Tadi kan disebut alergi coklat gitu Bu. Iya Mbak, alhamdulillah itu sudah nggak pernah kambuh lagi Mbak. Saya terus melakukan terapi ya, hanya waktunya aja yang saya kurangin. Yang tadinya 3-5 kali, jadi akhirnya saya kurangin 1-2 kali sehari. Terus saya juga mulai coba saya kasih Nina coklat sedikit-sedikit. Saya senang dong Nina. Udah bisa makan coklat lagi. Jadi saya lihat Mbak, biasanya ini sambil deg-degan ini Mbak. Biasanya kan setengah jam itu pasti udah langsung gebres. Ya bersin-bersin itu saya lihat kok enggak. Tapi memang Mbak, setelah minum coklat itu tetap saya minumkan air bioglas yang 9 aliran tadi. Jadi alhamdulillah Nina itu sejak habis terapi bioglas itu nggak lagi alergi coklat, jadi udah nggak mengganggu lagi, nggak ada batuk pilek lagi, alhamdulillah. Bye sesak nafas, batuk pilek, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah bisa menikmati coklat dong Nina? Iya dong. Jadi senang sekali pastinya ya, coklat kan kesukaan anak kecil gitu. Ya, Ibu pasti sudah lega ya Bu ya, karena Nina nggak jadi operasi dan kesehatannya makin membaik kayak gitu. Nah, setelah itu selanjutnya apa yang Ibu lakukan Bu? Alhamdulillah Mbak, setelah Nina nggak jadi operasi itu saya mulai semangat Mbak, mulai rajin share manfaat teman-teman yang kondisi kesehatan anaknya bermasalah, yang serupa kayak Nina, yang sering batuk, sering pilek, sembuh-sembuh atau yang ada alergi itu biasanya mulai saya sharing. Terus saya makin percaya diri untuk menjalankannya ini karena saya sudah berhasil nih membuktikan kepada anak saya bahwa Nina itu bisa tanpa operasi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Pokoknya pasti sangat bersyukur sekali ya Bu ya. Gak jadi operasi terus gitu. Nah, ada testimoni lagi nggak Bu selain tadi Nina nggak jadi operasi sinus, amandel dan alergi coklat itu bye gitu. Adakah lagi Bu testimoni yang ingin disampaikan? Sebenarnya ada Mbak, ada lagi manfaat yang kami rasakan dengan memakai. Apa itu Bu? Saya dan suami itu Mbak ada riwayat diabetes, jadi menahun sudah. Jadi kadang-kadang itu terjadi lonjakan gula darah atau drop Mbak. Jadi dulu itu sering tiba-tiba ngerasa lemes, sering haus dan biasanya sering ingin buang air kecil Mbak. Itu gejala awalnya itu kalau di malam hari itu gitu. Jadi haus, terasa lemas dan sering ingin ke buang air kecil itu sering itu kalau malam. Jadi keluhan ini kami atasi dengan memakai Pendan sama minum Vita Balance. Vita Balance. Ini Vita Balance kami minum secara teratur. Karena Vita Balance ini saya baca mengandung kromium. Kromium itu Mbak dibutuhkan sama penderita gula darah. Terus mengandung B6 juga. Jadi Vita Balance ini fungsinya Mbak untuk
menstabilkan sama meningkatkan penghantaran insulin, Mbak. Jadi kondisi gula darah itu bisa stabil, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sekarang kondisi gula darah kami terkontrol dengan baik. Pada challenge Vita Balance nih sedikit cerita ya, Mbak. Oh ya, boleh Bu, silakan Bu. Ya, pada biar kami juga tahu Bu. Pada ini saking senangnya ini, Mbak. Iya. Pada challenge Vita Balance April tahun lalu saya ikut, Mbak, challenge-nya. Kenapa saya pengen ikut? Karena saya terus terang saya tertarik, Mbak, dengan manfaat Vita Balance itu. Yang saya baca itu kan juga saya sebenarnya kayak Nina juga, Mbak, ngerasa lelah sama hasil cek gula darah itu. Udah minum obat, rajin, tapi tetap aja terjadi lonjakan. Padahal ya tadi Mbak udah rajin minum obat tetap aja. Jadi akhirnya coba deh konsumsi Vita Balance ini. Siapa tahu bisa stabil gitu. Akhirnya kami minum, Mbak. Ini kami minum ini sehari 2 kali. Pagi sama malam hari. Kemudian ada lagi nih, Mbak, yang keren nih. Syarat gimana Bu? Boleh dong cerita Bu. Coba ceritain Bu. Itu, Mbak, syarat itu challenge-nya itu menantang karena kami diminta mengirimkan bukti dari rumah sakit itu gula darah setiap bulan, gula darah sebelum konsumsi Vita Balance dan setelah konsumsi Vita Balance. Mbak, sampai di situ aja, Mbak, tetap lagi diminta hasil gula darah 3 bulanan. Jadi tetap lanjut tes. Betul, HbA1c namanya. Alhamdulillah itu, Mbak, semua hasilnya baik. Jadi angka gula darah saya bisa turun, begitu juga dengan suami bisa turun. Terus yang tadinya tubuh tuh sering lemes, nggak fit, akhirnya nggak kami rasakan lagi, Mbak. Jadi semuanya itu terbantu lah, Mbak, alhamdulillah dengan Vita Balance ini. Singkat cerita, alhamdulillah kami menang challenge-nya itu. Dan challenge yang diikutin tadi, Bu? Ya, betul, Mbak. Menang dan mendapatkan hadiah itu totalnya itu senilai 29 juta rupiah. Terima kasih, MCI. Luar biasa sekali, Bu, pengalamannya. Ya, alhamdulillah, Mbak. Jadi produk Vita Balance buat setahun, Mbak. Oh, alhamdulillah. Berarti pengen sehat, kemudian mencoba, ternyata ikut ada challenge-nya, terus ternyata menang. Ya, kemudian dapat hadiahnya juga kayak gitu. Sangat bersyukur ya Bu ya. Jadi dari pengalaman Nina, terus pengalaman Ibu sendiri, ya itu ada pesan nggak Bu kira-kira ini buat para pemirsa malam ini yang mungkin menyaksikan acara malam ini? Baik, Mbak. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki atau yang belum memakai produk-produk MCI, saya sarankan memakai produk-produk MCI karena saya rekomendasikan banget karena saya sudah pakai, keluarga saya sudah pakai dan merasakan manfaatnya. Jadi untuk solusi kesehatan itu, untuk solusi kesehatan keluarga itu bagus sekali. Buat yang sudah punya, tetap rajin dipakai produk-produknya karena tidak akan terasa manfaat dan hasilnya jika tidak rutin dipakai, apalagi kalau cuma disimpan di lemari. Terus pengen sehat, jadi itu impossible banget. Demikian Mbak Rian, cerita dari saya. Semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu. Better Life with MCI.